Bab kedua, muka hijinya memang sebagai dasarnya, yang kemarin bab pertama sebagai dasar, dua berarti yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari ya, untuk dasar kitab Rikok, yang tujuannya ya, Imam Bukhari kalau kitabul iman, kitabul ilmi, kitabul wudu, itu kan Imam Bukhari yang membuatnya. Kalau maksud tujuan pokok gitunya, Imam Bukhari membuat kitab Sahih Bukhari ini tujuan pokoknya membuat kumpulan hadis yang isinya hanya hadis sahih. Sebetulnya itu ide gitu ya, ide awal sampai jadi kitab Sahih Bukhari sebutannya. Imam Bukhari itu ide awalnya mengumpulkan hadis yang sahih saja. Karena saat itu belum ada kitab yang isinya itu khusus hadis sahih, itu belum ada. Imam Bukhari pelopornya, diikuti oleh Imam Muslim, diikuti oleh yang jenis kitab yang sebutannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih yang lain ada sebetulnya, tapi yang terkenal ini dua. Nah, ide awalnya itu mengumpulkan, membukukan, membuat kitab hadis yang isinya hanya hadis sahih. Sebetulnya kalau mau seperti itu, kalau hanya mengumpulkan hadis sahih itu bisa ratusan ribu. Isi kitab Sahih Bukhari itu bisa ratusan ribu hadisnya. Ya, karena Imam Bukhari itu hafal hadis itu antara 600 sampai 1 juta hadis. Pisahkan, misalnya dipisahkan yang sahih dan yang dhaifnya pasti sangat banyak. Nah, tapi Imam Bukhari itu membuat metode gitu ya, metode atau pola pengumpulan hadis-hadis sahih itu dengan, yaitulah dikumpulkan, dipisahkan. Kitabul Iman artinya isinya ini hadis tentang iman dan pasti sahih semuanya karena tujuan awalnya itu. Nah, dibuat dulu kerangka gitu ya, kitabul ini pola pikir Imam Bukhari ya, dimulai dengan Kitabu Bad'il Wahyi, awal mula turun wahyu. Kitabul Iman, kitab di situ bukan buku ya, tapi kumpulan bab lah itunya. Kitabul Iman, khusus hadis-hadis yang berkaitan dengan iman. Kitabul Ilmi, yang berkaitan dengan ilmu. Tapi dalam kerangka penulisannya itu, metode Imam Bukhari itu, pola pikirnya dimulai dari penyusunan kitabnya itu dimulai dengan Badul Wahyi. Maksudnya bahwa agama ini dimulai sejak turun wahyu. Setelah itu bagaimana? Harus apa? Iman. Ya, kitabul iman gitu ya. Ini pola penyusunan kitab Imam Al-Bukhari. Kitabul iman. Ini semuanya berdasarkan ayat gitu ya, berdasarkan hadis. Kalau setelah turun wahyu, iman dulu. Itu ya seperti yang dilakukan oleh Nabi sendiri. Yang harus beriman pertama kali bahwa beliau itu seorang Nabi, dirinya sendiri. Kalau Rasulullah itu beriman nggak kepada nabi-nabi sebelumnya? Ayat negerinya Al-Baqarah teh. Yang ini yang di akhir yang amanar rasulu bima unzila ilaihi mirrobihi wa. Jadi Nabi itu beriman ya kepada yang sebelumnya. Nabi paham belum? Waktu turun wahyu pertama Al-Alaq 1-5 dibacakan oleh Jibril, hanya dibacakan, belum dijelaskan. Bukan bingung-bingung aja, Nabi berbero ngerti.
Nu aya ge kadun ngahodhod ngahodhod. Ngagibrig. Nabi menggigil ketakutan. Malaikat Jibril datang membacakan ayat, paham? Belum pasti. Dalam pikiran saat itu yang bingung, kalut bahkan gitunya. Sekarang kekhawatirannya itu puncak ketakutan Nabi itu di situ ketika datang orang tidak dikenal. Komomun datang malaikat Jibril asli ngelepak sih kan mentah. Datang orang tidak dikenal, kemudian wawuh gitu aja baca ngajeuruh. Karena Rasulullah SAW pun ya biar bagaimanapun Rasulullah SAW itu dari realitanya saat itu kan semuanya menghormati Muhammad. Belum jadi nabinya, semuanya mengakui bahwa Muhammad itu orang terbaik. Jadi Rasulullah juga merasakan bagaimana hormatnya orang-orang terhadap dirinya. Area tadi Gua Hiro datang jelema teu wabuh tuluy nunjuk bari nitah. Itu kan Rasulullah semakin gitu. Nah, artinya paham belum Rasulullah dengan apa yang diterima? Belum. Tapi ketika diterangkan oleh Warokoh bahwa kejadian di Gua Hiro itu begini, Nabi percaya nggak? Nabi percaya bahwa dirinya seorang nabi. Naon ari nabi teh diterangkan oleh Warokoh. Karena Aryan iman dulu setelah turun wahyu iman. Setelah beriman baru nih kalau Imam Bukhari penyusunan kitabnya itu Kitabul Ilmi sok perdalam. Tak itu Imam Bukhari nyusun kitab nanti pakai metodenya luar biasa dan itu jadi pola diikuti oleh ulama generasi berikut lah gitunya guru nanti Imam Bukhari soal nyusun kitabnya. Nah di dalam Sahih Bukhari ini, nah ada ini Kitabur Riqaq. Wah maksud Imam Bukhari mah teh sangat sebutnya teh visionernya orangnya. Ya pasti visioner karena Al-Quran dan hadis ini sudah banyak bicara tentang hari ke depan, gitulah ke depan. Itu kan bukan hanya hari akhirat kiamat, dunia gitulah dunia ini setelah Rasulullah tidak ada mau jadi akan seperti apa daya pada Quran yang hadis teh. Artinya kan visi Imam Bukhari sudah ke depan. Termasuk bagaimana juga ada di dalam kitab Sahih Bukhari ini Kitabul Fitan. Nah, kenapa sampai terjadi fitan atau fitnah? Fitnah di situ artinya kerusakan, ya, kehancuran Islam. Bukan Islamnya sebetulnya, tapi orang Islamnya. Da Islam nama gitu-gitu kene. Kan Islam mah dari dulu sumbernya itu Al-Quran dan hadis. Tak Islam. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu diamalkan dengan sebenar-benarnya, jadilah Rasulullah dan para sahabat itu manusia terbaik. Tak gitu ku Islam mah. Tapi kemudian mengalami kemunduran kan bukan Islamnya yang mengalami kemunduran begitu itu kan Islam. Orangnya. Karena Islam ini rusak, hancur oleh pemeluknya, di tangan pemeluknya dan ternyata itu terjadi juga pada agama-agama sebelumnya. Yang merusak agama Yahudi siapa? Bukan pihak lain. Rusaknya itu dengan cara yaitu tidak diamalkan asalnya tidak diamalkan gitu ya apa yang ada di kitab mereka, sunnah dari Nabi Musa, dan tiba lagi gitu agama dari Allah mah tak ya kitabna ke sunnahna dari nabinya gitu ya. Itu tidak diamalkan asal nama. Ari teu ngamalkeun wae era beunang mesti piceun ayatna coret teh. Hanya untuk Al-Quran gitu, untuk hadis lah katakannya area hadis mah ada penjelasan dari Qurannya jasa pasang gitu mah.
Kalau untuk Quran dan hadis, Allah yang menjamin sebagai sumber agama Islam itu tidak akan mengalami seperti yang dialami kitab-kitab sebelumnya. Tapi rusaknya itu, asalnya orang Yahudi bukan langsung mengubah isi kitab Taurat, orang Nasrani tidak langsung mengubah kitab Injil. Ini terjadi setelah nabi-nabinya tidak ada tetehnya. Tidak langsung begitu, asal mah teu diaramalkeun heula teteh mimiti nama. Ya akhirnya kan ayatnya ada tapi tidak mengamalkan. Dan yang tidak mengamalkannya itu bukan masyarakat awam, tapi para pemuka pemangku agamanya sendiri pan erah tentu nama. Malu akhirnya rapat coret lah. Coret tentu nama yang mereka tidak setuju, yang mereka tidak mau. Tak Islam mah dijamin eta nama moal bisa dicoret, Quran mah tidak akan hilang, hadis tidak akan hilang kan teu diamalkeun. Serupa tapi tak sama. Teu diamalkeun mah kan jadi sama kan dengan mereka. Kalau selanjutnya ayatnya jadi tidak ada mah komo moal aya pisan nu ngamalkeun karena generasi berikutnya kan tidak tahu ada ayat yang sudah dibuang gitu kan dari Taurat dari Injil. Nah, Kitabul Fitan itu yang seperti itu dibahas ku Imam Bukhari. Dibahas itu artinya oleh Imam Bukhari dikumpulkan hadis-hadis yang seperti itu. Berarti Nabi sudah bersabda sebetulnya untuk hal seperti itu. Nabi sudah bicara gitu tentang ayat akhir zaman teh. Nah, Kitabul Riqaq ini diadakan oleh Imam Bukhari untuk menumbuhkan lah gitulahnya, menumbuhkan karena intinya kan Kitabul Riqaq ini kelembutan hati, dalam arti kelembutan hati di sini benang merahnya substansinya adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah, rasa takut dengan neraka. Kata intinya mata menumbuhkan rasa takut itunya kepada Allah, takut dengan neraka, dan menumbuhkan itu keinginan gitunya, kemauan, kesungguhan masuk surga. Da siga eta teh geus leungit nu karitu teh. Ya sepertinya kemarinnya ini kan yang sudah hilang di kalangan orang Islam. Tapi Imam Bukhari gitu tak adanya Kitab Riqaq ini dan dimulai kemarinnya dengan dalam bab pertama itu dua hadis yang menjadi dasar nih Imam Bukhari untuk pembahasan Ar-Riqaq selanjutnya. Ya, satu yang dijadikan judul kemarin teh yaitu la Aisyah illa Aisyul akhirah. Ya, bukanlah kehidupan yang sesungguhnya itu melainkan kehidupan nanti di akhirat. Itu jadi pondasinya untuk Riqaq. Eta pondasi nanti. Nah yang kedua gitunya yang dijadikan sebagai pondasi itu berarti ini hal yang paling mendasar, artinya kan namanya pondasi mamanya di luhur suhunan, di luhur mulai pondasi. Ini hal paling mendasar berarti yang harus menjadi landasan. Allah berartinya Allah menciptakan manusia di dunia hanya untuk beribadah. Jelas sama ayat lagi populer arapal sebetulnya. Dan untuk hal tersebut Allah memberi fasilitas begitu bagi manusia nih, diberi kelengkapannya untuk tujuan beribadah. Dan yang pasti semuanya diberi adalah yaitu sehat dan waktu luang. Kalau Rasulullah SAW bicara tentang dua hal tersebut, itu diibaratkan dengan modal. Kalau berdagang, dalam arti pasti kapake atau mau jadi dagang tengah modal mah. Artinya kan pasti kapake, tak modal teh pasti terpakai. Karena kalau tidak mau mengeluarkan modal kan dagangnya juga tidak jadi.
Nah, sementara kan yang namanya berdagang mungkin yang mengalami terasa gitunya bahwa modal ini harus pasti habis, tapi harus disebutnya kudu balik modal. Modal pasti habis, tapi kudu balik deui plus bati ngaranna dagang mah kait. Ngaranna dagang kudu kitu atuh. Artinya ini pastinya sesuatu yang pasti terjadi, yaitu sehat dan modal ini sehat dan modal deh. Sehat dan waktu luang itu adalah modalnya dengan arti bahwa ini pasti terpakai. Nah, tapi dengan apalagi kalau sampai meninggal artinya kan habis, berarti kan sehatnya habis. Waktunya juga kan habis kan, yang meninggal itu kan berarti jatah hidupnya habis. Nah itu kan pasti, itu hal yang pasti karena kematian itu hal yang pasti, berarti modal itu pasti dipakai dan habislah dipakai untuk modal. Nah tinggal apa hasilnya? Ya apa hasilnya gitu, karena modalnya ini sudah habis. Nah hasilnya apa? Sementara yang di naonnya, anggaplah yang diharapkan gitunya, yang diharapkan oleh Allah itu dari manusia itu setelah habis modal itu harus dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Harus dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Nyata surga teh ternyata kan ada tahapan. Berarti berbagai macam tahapan orang, berartinya berbagai macam tahapan orang yang sukses sakitu teh. Sebetulnya sampai yang menghuni, yang menjadi penghuni surga paling rendah pun itu sukses sakitu ge cek Allah teh. Ngan wayahna eta hutang bayaran heula. Nya hutang bayaran heula mah, matakna bayar heula we terus tah. Kayak geus lunas kakara dipindahkeun ka surga. Teh mah kana raka teh bayaran hutang bongan atuh, modal beak tapi rugi berarti teh kan nyebutnya ge magbunun dina hadis teh. Nah, itu yang oleh Imam Bukhari disorot berartinya dan dijadikan dasar untuk pembahasan ar-riqaq. Yang satu bahwa tidak ada hidup kecuali hidup yang sesungguhnya itu di akhirat, atau ya gitulah, bukanlah kehidupan yang sesungguhnya itu kecuali di akhirat. Itu pondasi pertama. Nah pondasi kedua oleh Imam Bukhari itu diingatkan, dijadikan pondasi soal sehat dan waktu luang. Dan ternyata kan memang tidak ada yang sanggup memanfaatkan sehat dan waktu luang ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Semua gitu sehatnya, semua waktu luangnya itu digunakan untuk ibadah. Nah ini kalau tidak dijadikan pondasi pasti akan oleh Imam Bukhari-nya. Ini mengikuti pola kepikir Imam Bukhari-nya. Nah kalau ini tidak dijadikan pondasi, artinya kan pokok pondasi deh, pokok dasar gitu untuk bangunan selanjutnya, itu kan sangat tergantung kepada pondasinya. Demal aya nu kuriak jual meuli pantau rek pasang di mana? Pasti pondasina heula. Artinya ini nih yang maksud Imam Bukhari tanya ini nih, dikuatkan nih soal ini nih. Tertanam gitu di dalam diri ini bahwa akhirat hirup paling di dia. Itu maksud Imam Bukhari teh, akhirat hidup itu bukan di sini. Nah yang kedua, ketika di dunianya itu yang paling banyak mencelakakan manusia. Ya berarti itunya yang paling banyak mencelakakan manusia, yaitu sehat dan waktu luang. Nah sekarang mulai ini bab kedua. Nah itu bab pertama mas sebagai pondasi, pondasi mau kudu kuat.
dah hayang mah ngebahas eta we lah sugan sataun mah. Nguatan eta harus kuat. Keyakinan bahwa di akhirat hidup sesungguhnya bukan di sini. Nah yang kedua diingatkan soal kade tah sehat dipakai naon gitu mau bohori teh. Kade tah waktu itu dipakai naon. Mulai iya mungkin gitu kieu nya. Tentu kan kalau yang benar itu dipakai ibadah kan. Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Ngan ibadah nu kumaha eta nu kebingungan siga si Bu Haji teh. Bingung siga si Bu Haji. Naon deui nya ibadah teh? Mungkin begini nya sok lah masing-masing itu begini. Direncana meskipun kan manusia hanya bisa berencana. Nah, tapi ya cobalah di naonnya dicurat-curatnya bukan dalam arti ditulis gitunya, tapi mungkin kalau malam mungkinnya ya nantinya malam rencanakan gitu besok itu mau apa saja yang dilakukan. Ada isu rek naon wae. Dengan amal pokok adalah sholat wajib di awal waktu. Anggar itu harus jadi pokoknya sholat wajib di awal waktu. Nah terbagi dua teh lah pelaksanaan mah kalau ibu-ibu mah di rumah meskipun rumahnya nempel ke masjid di rumah ibu-ibu mah lebih baik. Ngan kadege ulah rek adan masak spaghetti. Bisi tutung kayak jadi judulnya kan eta teh. Judulnya kan spaghetti insiden kan. Itu sebagai amal pokok. Nah, kemudian di antara waktu sholat tersebut ya sokelah di pikiran mau diisi dengan apa. Bisa kan gitu tehnya. Ya mau diisi dengan apa nih dari subuh ke zuhur. Misalnya kalau yang biasa bekerja ya itu berarti kan yang dilakukan. Ya soket pan eta ibadah. Tapi kalau mau sampai zuhur mana yang lebih penting? Anger gitu. Mana yang lebih penting? Amal pokok itu adalah sholat wajib di awal waktu. Eta acara beres zuhur nih ke asar apa? Boci? Iya silahkan. Enak udah. Ibadah itu tidak ada dalilnya. Tapi kan maksi heula, sia sup angin. Kayak pada asar hangout. Oh, nu gaya. Hangout terus tengah genep, sidik terhadap maghrib. Der ini neangan mie kocok kesulieur. Cicing ieu jasi Ermi pokona mah. COD tekan kira COD-an. Hirup juga gitu. Coba direncana, diacarakan. Ya misalnya kalau ya itunya mau tidur siang masuk acara, iya silakan ibadah gitu. Ya dalilnya itu teh. Dengan catatan 15 menit. Tuh, lain 4 jam tuh. Ada Rasulullah itu suka tidur siang sebentar. Kebiasaan gitu Rasulullah teh. Perlu tambahan waktu tidur sedikit karena Rasulullah itu kan sholat malamnya lama. Jadi kan masuk acara teh boci.
Dari orang kebablasan wae sakitu alarm di HP aya. Nabi mah tara make alarm. Tidur kadang-kadang tidurnya itu bukan apa namanya? Bukan terlentang gitu nya, tapi hanya sekedar nyender, rep. Oh, 4 jam. Udang-udang kerangkuban. Udang-udang geus nangkuban berarti itu sudah berbagai posisi sebetulnya teman-teman. Mimiti nyarana geus ngagubrak. Geus ngagubrak terus bolak-balik udang-udang kerangkuban. Eta udang pernah eungap. Pernah eungap. Ya coba gitulah di soalnya itu betul ya, betul. Itu jadi pondasi ya kan itu kan hadis itunya Rasulullah ini sudah mengingatkan lah intinya berarti banyak manusia yang celaka itu karena sehat dan waktu luang. Artinya kalau tidak bisa sebutnya tidak bisanya kalau tidak bisa memanage hal tersebut pasti mau dipakai ibadah jadi moal sok lah mau dipakai ibadah kira eta anu cilaka teh kitu. Nah makanya kan coba direncana itu kan dari sekian ya gitu eta lah naon sebutnya teh checkpoint. Kalau kendaraan laju teh mah eureun heula di mana di salat zuhur. Terus itu beramal deui eureun heula di asar tak eta engke jadi pola gitu hidup. Sebetulnya itu Allah yang membentuk pola hidup pola irama ritme lah pokoknya R&B itu jadi pola dan irama hidup yang benar. Cobaan keluar tidinya nyen sorangan pola hidup. Wah, mau benar hirup jelema mah teu nuturkeun, tidak mengikuti apa yang Allah tetapkan itu artinya membuat sendiri. Moal benar, moal hirupna ge. Tak amal katakanlahnya, amalnya jadi kacau teh antara zuhur dan asar maghrib basa kacau we amal teh karena teu jelas. Laguna mentak aya ritme ge pan eta teh jang jadi teh jelas laguna hirup teh. Saya ingat dulu nasihat Ustaz Usman nih. Nu disebut hirup teh kumaha? Beliau membandingkannya dengan seperti ada alat musik. Bisa nggak memainkannya? Ya misalnya aya gitar, bisa memainkannya nggak? Gampang, gitar itu memainkannya dengan cara eta memainkan gitar bisa budak ge. Tapi panu hese mangalagu nu ngeunah, nu bener. Itu analogi analogi ibarat gitu. Tak hirup teh pan kudu puguh laguna, kudu bener laguna, kudu puguh karah ngeunah hirup teh. Kitu tah analogi anu bieu teh. Ari saukur memainkan saya mah mun gitar tukangna di takolan. Pas saya mah gitar tukangna di takolan. Bener teh. Da moal geunah atuh salah gitu teh. Dulu saya gitu tuh nasihatnya almarhum Ustaz Usman teh gitu. Ari saukur hirup unggul mah bahkan maksudna teh sato ge bisaeun. Mun saukur huruf unggul mah. Tapi orang-orang kafir di mana mereka hidup di dunia oleh Allah gitu ya disebut apa mereka? Mereka itu orang-orang yang mati selamanya. Di surat nanti gitu teh. At-Taubah 84. So, pokoknya menyebutkan deh lah. Kumang kayak salah jeung teu nama.
Aya bener kan ieu. Nu kitu teh negong ngaranna teh. Negong asli lain singkatan. Aya wae singkatanna. Mun singkatan ewak bagong negong teh. Ini atau bah 84 tetenya ketika Rasulullah SAW mau menyalati jenazah Abdullah bin Ubay, ditarikan oleh Umar bin Khattab, jangan dia itu kafir. Sampai 3 kali akhirnya jadi juga Rasulullah menyalati jenazah Abdullah bin Ubay. Dia ini kan pemimpin kaum munafik, tarik oleh Umar bin Khattab. Atas satu juga pokoknya mah. Umar bin Khattab mengatakan saya berani bersaksi dia kafir, padahal Nabi lebih tahu sebetulnya. Tapi Abdullah bin Ubay ini kan orang yang menyatakan diri masuk Islam. Meskipun berpura-pura, maknya di surat di Al-Quran ada surat munafik, judulnya Al-Munafikun. Di banyak tempat dibahas Al-Munafikun. Ari Rasulullah teu apal saha munafik, aneh di Quran wae banyak ayatnya tentang munafik. Masa Rasulullah nggak tahu orang munafik itu siapa saja saat itu? Bahkan Rasulullah kan bisa menyebutkan ciri orang munafik apa? Apalun berarti Rasulullah. Tapi karena menyatakan diri masuk Islam meskipun berpura-pura ketika mati, itu pun atas permintaan anaknya. Anak Abdullah bin Ubay minta supaya Rasulullah menyalati bapaknya. Rasulullah menyalati. Setelah selesai menyalati, nah turun ayat itu. Benernya ada pendapat. Oh, gue gitu loh, eker bener loh dia, eker bener mah. Wala tusolli ala man ahadin minhum mata abadan dina ayat itu. Jangan sekali-kali menyalati orang salah seorang di antara mereka. Wala tusolli ala ahadin minhum, salah seorang dari mereka mata abadan. Itu Allah menyebut orang-orang kafir, orang-orang yang tidak pernah hidup. Yang tidak pernah hidup itu maksudnya teh ari saukur hirupnya sarua we jeung satu. Bener teh laguna, bener teh hirup teh sia kitu. Teu dianggap hirup Allah nu kitu. Pan harirup di dunia namanya, tapi Allah menyebut mereka itu orang-orang yang mati selamanya. Lain nu kitu berarti hirup mah. Nah, karena yang benar itu yang dipola oleh Allah teh. Dan polanya itu yaitu salat wajib di awal waktu beres geratah kaditu nanti. Beres hirup nanti. Nah, kalau yang tidak seperti itu artinya kan ketika harusnya begitu datang waktu sholat itu sholat wajib di awal waktu, dia kan malah membuat acara sendiri. Kayaknya sholat menyelang, pasti gitu jadinya. Nah ini mau ditaati ya gitu, pola yang dibuat oleh Allah ini mau dijalani, mau ditaati ya. Nah kalau yang dari Allah ini tidak ditaati berarti tinggal bye-bye teman. Si Joni lu gitu teh hirup gitu teh si Joni bingung teh asih eta mah dasar tuh gitu hirup nanti kumaha manehna sakitu geus di apa namanya sudah disampaikan yang benar menurut ilmu seperti apa keukeuh mung kumaha manehna paeh penting mah nah eta teh pola eta teh nya pola hidup yang benar menurut Allah seperti itu. Ya kalau ianya apalah namanya saya tuh istilahnya gitu. Dia tah ibarat kalau yang sedang berjalan teh mah tah eta checkpointnya teh di dinya tah eta nu pokokna teh amal teh salat wajib di awal waktu. Nah, tinggal kita merencana ini di antara waktu sholat tersebut mau diisi dengan apa? Kudu nama ibadah semuanya kan itu tujuan Allah hanya untuk beribadah. Nah, sok direncanakan masing-masing gitu mah keseharian gitu isinya ini mau apa. Tata nu oleh Imam Bukhari-nya di Kitab Buriqoq ini. Artinya hati-hati itu sehat dan waktu mah pasti semuanya punya.
sehat dan waktu. Katakanlah Rasulullah di sini tidak menyebut harta di dua hadis di hadis ini, yaitu sehat dan waktu. Itu yang banyak celaka. Sebetulnya bahasa dari Rasulullah sendiri kan mengibaratkan gitu, magbunun itu kalau orang yang berdagang itu pokoknya yang rugi, celaka, modal habis, keuntungan boro-boro, padahal modalnya sudah terpakai habisnya, digunakan untuk berdagang, modalnya dipakai, digunakan untuk berdagang, tapi mana keuntungannya? Dan di pamadagin udah gak mau kudu untung. Keuntungannya boro-boro, malah sebaliknya hutang we numpuk. Tak eta teh mengingatkan eta tah Rasulullah teh. Nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas. Kalau digambarkan manusianya sendiri artinya sehat dan waktu, karena yang disebut duanya meskipun modal yang sebagai modalnya banyak sebetulnya. Rasulullah menyoroti di hadis ini dua hal. Artinya sehat dan waktunya habis sampai mati, berarti kan sudah terpakai, sudah habis jatah modalnya, dia meninggal, mana keuntungannya? Harusnya surga keuntungan teh. Eta disebut boro-boro ka surga, dosa we bayareun nu gede. Tak orang kafir mah kitu pisan eta nanti, dan tidak pernah akan ke surga. Ya, dan abadi itu di neraka teu kabayar hutangna ge saumur-umur abadi moal bersih-bersih, berarti hutang teh teu kabayar tah sampai abadi, Bu, tidak terbatas. Tak orang kafir mah magbunun pisan. Kalau orang Islam mah bakalah keku Allah di naonnya dianggap untung gitu. Dianggap untung oleh Allah teh. Saya katakan dalam tanda kutip lah, dianggap untung keneh sakitu ge. Karena ada yang benar gitu, karena ada yang benarnya, yaitu iman, meskipun hanya sebesar debu. Kan ini orang yang terakhir masuk dikeluarkan dari neraka, orang yang hanya punya iman sebesar aya benerna tah, lantaran imannya itu pasti make sehat jeung make waktu. Artinya kan ada kan dari sehat dan waktunya itu dipakai yang benar, yaitu iman. Tapi ngan segede kebul, jangan eta-etana. Ya oleh Allah akhirnya kan dikesurgakan juga kan. Oleh Allah dikesurgakan juga. Ini dalam hadisnya kan begini. Ketika orang terakhir ini masuk surga, berarti dari dalam neraka itu sudah nggak akan ada lagi yang dikeluarkan. Ini bukan satu orang, tapi macam orangnya. Artinya bukan hanya satu orang, macam orang. Yang terakhir dikeluarkan dari neraka itu yang hanya punya iman sebesar debu, bisa sangat banyak, mungkin ya tahu mayoritas ka surga manu. Mayoritas ka surga teh eta. Pas serak heula di neraka silisiku teh jeung Firaun. Jeung Firaun lah kagok. Dah hadisna ge nu teu salat mah jeung Firaun pilihanna ge, meskipun dia ini orang Islam padahal. Ya mana mungkin ada orang punya iman sebesar debu daek salat, mustahil. Itu sesuatu hil yang mustahil. Asa kubis di dia. Kacau tuh. Mustahil imam sebesar debu daek sholat. Wah, itu daek sholat wah hebat. Hanya iman yang sebesar debu itulah yang menyebabkan dia tidak abadi di neraka. Hanya iman sebesar debu itunya lah, itu gitunya yang memasukkannya ke surga. Nah, ketika masuk ke dalam surga itu kan dikomentari itu oleh mereka yang sudah lama lebih dulu di surga. Tinggal itu watir gitu. Ya ripuh rek asup lagi penting teh. Ripuh rek asup lagi banyak
di ya nantinya di sebelum betul-betul masuk ke surga teh banyak itu hadisnya menerangkan. Ada hadis yang menerangkan begitu dikeluarkan dari neraka dimandian heula karena sudah tidak tuang rupa curang Sunda mah tuang rupa tutung pasti tuang rupa keluar di neraka teh mandian cerita jelema lain. Dah saliwat masih gedrop aspal atuh. Coba bau lagi keluar di neraka bukan kumaha. Ya, tuh malaikat dicumpal beri kita. Sugan we jelema geus bersih meureun ketingali. Bener jelema. Terus keluar ada tempat mandinya. Setelah keluar mandi di situ bersih semua gosong itu bersih. Begitu keluar, nah kemudian menuju surga. Ada hadis yang menerangkan dia berjalan menuju surga tapi wajahnya masih tetap mengarah ke teu bisa ngalieu. Surga belah ditu, neraka belah ditu, ari awak ka ditu ari sana, ari beungeut ka neraka. Tuluy sih jadi si kapiting gitu, lempang teh. Jadi si kapiting paran ka hareup ari lempang. Kegigir kapiting mah mulai lempang gitu. Parupa. Jadi si kapiting lempang teh. Karena wajahnya terus menghadap ke neraka dan masih merasakan panasnya tuh genah pokoknya mah kalau meskipun tidak langsung kena gitu. Dia memohon kepada Allah satu saja permintaanku. Palingan wajahku jangan terus ke neraka karena aku merasa panas, akhirnya masih terasa panas. Cuma itu permintaannya, iya. Bener mau minta naon deui? Aslina eta wungkul. Kaalawan suka gitu. Aslina eta wungkul mau minta naon deui? Bener eta wungkul? Ya. Malik. Ningali surga, padahal makan neraka wae. Begitu melihat surga, aing kaduhung bieu teh pentena hiji. Buat gantah hiji nya bieu teh salah pisan. Begitu melihat surga, minta deui ka Allah teh. Ingin didekatkan, kan surga ada pintunya. Ingin didekatkan ke pintunya supaya bisa melihat surga dari dekat lebih jelas. Minta deui ka Allah teh supaya bisa didekatkan ke pintu gerbang, anggap gitunya pintu gerbang karena dari jauh sudah terlihat indah pasti. Kalau dekat kan pasti akan lebih jelas lah gitunya, lebih indahnya seperti apa. Dia memohon lagi kepada Allah minta supaya didekatkan. Tadi pan senengan hiji moal minta naon deui. Itulah. Malah yang asup mal mah yang didinya. Coba curang mah yang ningali yang jelas teh ningali surga teh. Sar jelema. Tukang wadul tidunya nak keneh ge. Terus dia merayu kepada Allah. Suka-suka itu. Akhirnya didekatkan ke surga. Wah, jelas aya nama surga teh. Karena melihatnya dari dekat. Beri ngacanya pangkana apa eta teh pagar beusin teh kieu. Surga. Nya nu bisa asup dah aya gerbang atuh. Kudu jero pada ningalikeun gitu. Khawatir cenah eta. Eta aya reti urut bikeun. Aya reti urut cenah bikeun karunya. Minta lagi kepada Allah supaya bisa masuk mal itu mal di dieu we sekarang kan statusnya masih di luar. Kalau bisa masuk kan sebutannya jadi penghuni surga. Aya nu di luar keneh acan.
merayu lagi kepada Allah. Padahal tadi teh bener mau minta naon deui, hayang dideketkeun wungkul. Bener, saya tadi nggak bohong. Itu aslina ayeuna mah. Bener ayeuna mah hayang deket teh ningali surga teh hayang jelas. Menta deui dasar tukang wadul jelema mah tidunya keneh ge. Eta pepek cenah saya asup mah, tapi di sisi isinya awas pun ke tengah. Tah ya tadi mah di luar kieu nya kana eta dina pagar besi. Ayeuna mah asup. Beda ya mah nyarane kana pagar besi. Ningali surga ti kajauhan. Tuluy menta deui ka Allah teh. Hayang ka ditu teh geuning genah batur ge di ditu menikmati segala yang di surga. Oh, siapan tadi geus mentana di dinya. Cicing di sisi. Bari kada pagar. Iya. Pokoknya mi khawatireun tuh mah. Sabaraha kali kitu tah akhirnya minta seperti mereka lah gitu udah bagus di jero di dieu wae. Masa saya harus terus di sisi pagar jaga pantau emang saya satpam cek mana teh nah hatena teh lain satpam di dia teh jaga pintu. Emang saya tuh satpam udah lain itu. Akhirnya minta kepada Allah. Nah, sebetulnya ini maksudnya hadis ini juga menerangkan perjalanan orang seperti itu masuk surganya, berliku gitu teh. Diheureyan sebenarnya ku Allah teh. Karena pada akhirnya sebetulnya kalau sudah masuk surga berarti bebas terserah. Itu akhirnya juga oleh Allah dibebaskan. Ya sok geus di jero mah sebenarnya mereka deui khawatir dinya. Nah, tapi begitu masuk orang-orang yang sudah lama gitunya menjadi penghuni surga itu berkomentar seperti ini. Makanya saya tadi mengatakannya dianggap berhasil sakitu ge. Karena yang betul-betul merugi itu di dalam berdagangnya kafir anu eta mah gitu mah. Ya anggaplah berhasil yang ininya karena di pada sehat gitunya. Pada sehat dan waktu luangnya itu ada dipakai yang benar yaitu beriman. Karena orang ini hanya punya iman sebesar debu. Amalan namun semua aya iman sekali dikebul man ibadah moal aya. Pokoknya hanya ininya yang menyelamatkannya orang ini dari abadi. Nah, begitu masuk aya cirian eta teh. Begitu selesai mandi tadi di cirianna teh. Kan keluar dari neraka mandi heula bebersih. Setelah selesai mandi di cirian heula dicap. Dina punduk nanti oval gitu ya nanti. Didinya nanti Brebes bagasin gitu tuh ti Brebes teh cap nanti gini situ plok di punuk tengkuknya gitu ya diberi ciri entah ini selamanya gitunya selama menjadi penghuni surga atau hanya sementara di tengkuknya itu diberi cap bacaannya Jahannamiyun, penghuni neraka. Tete cap nate Jahannamiyun ini penghuni neraka dan orang-orang yang sudah lama atau yang nasibnya tidak seperti ini gitu ya masuk surganya, mereka mengatakan lihatlah orang itu. Dia itu orang yang masuk surga karena belas kasihan Allah. Makanya tadi saya katakan ini dalam tanda kutip dianggap sukses sakitu ge. Tang di neraka nih lihat teuing ari kitu teh. Jadi ulah teh eta nih asa Kamis kamari itu kebetulannya emang kebetulan saja nih. Kamis kemarin di sini malah tempatnya juga ada pengajian di sini ada pengajian bulanan. Pengajian bulanan ibu-ibu di sini. Di antaranya bukan membahas yang barusan, tapi ya itulah soal kabahas gitu soal
soal akhirat, soal surga dan neraka kan saya dengar dari salah seorang dari mereka mengatakan bios kaska dina di emper nage asal ka surga. Aduh, ieu kumaha. Mungkin bisa jadi benar sih ganu heureuy tapi wios di emper nage asal ka surga. Pan surga nu panghandapna teh anu kitu teh nu di nerakana paling bener sih teh yang jadi nu kitu. Apa bener gitunya apa namanya ada pikiran dan baik gitu ge gitunya. Artinya kan baik di emperna ge di luar mun ceuk urang mah asal di surga teu neraka. Ya nu kitu mah atuh pan nu bieu wae akhirnya asup ka surga ari ieu bae di emperna ge. Sigana teh segede kebul-kebul acan meureun di mana ge gitu mah. Teh teh siga nu heureuy mungkinnya tapi bahaya teh. Ya kata-kata seperti itu gitunya akan awios di emperna ge asal ka surga. Ketika ditanya benar sih hayang gitu sok diterangkeun sih teh anu bieu teh kumaha. Pan ampun-ampunan geus kitu. Siga nu heureuy gitu tapi ketika dia teh benar sih teh bae di emperna ge asal di surga sok urang terangkeun sih teh anu kitu teh kumaha. Digitukeun mohon ampunan, Bang. Tah siga nu bieu gitu tah. Ini orang yang paling lama di neraka di antara semua yang masuk surga. Orang yang punya iman hanya sebesar debu masuk ke surganya pun berliku. Diheureuyaan ku Allah teh aya deui nu eta teh menerangkan hal yang samanya tapi ada beberapa hadis keterangannya. Jadi bisa digabung gitu. Nyaan diheureuyaan teh mah. Nyaan dihurayatan teh sampai ke surga teh. Aya deui nu begitu beres gitunya mandi oleh Rasulullah. Jeung cenah ka surga lin hayang ka surga teh. Lompat pan buru-buru. Sebenarnya mah dia tidak kuat gitunya ingin ke surga. Tengah jalan dia berhenti. Datang di dalam pikirannya pulau surganya. Apa masih ada tempat buat saya gitunya karena dia kan sudah merasakan begitu lama di nerakanya ya keneh itu tempat bagi orang semacam saya gitu dalam pikirannya teh bawa geus pinuh meureun surgana ge. Baru setengah jalan dia berhenti balik lagi teh ke tempat semula ke Allah teh ya gitu nanyakeun apa masih ada tempat buat saya ari maneh pan dia teh buru-buru ayah sok itu buru umat deui tengah jalan datang deui pikiran gitu apa masih ada tempat itu buat saya balik deui noelan ka Allah itu kan saya balik di ka dieu ari mana teh geus ka ditu tadi teh sugan teh geus asup ya gitu pertanyaan teh apa masih ada tempat buat saya siapa? Ayah, si aja buru-buru kali itu. Belum mati, 3 kali bolak-balik. Nu katiluna kitu di ka Allah teh datang deui. Eta si eta geus ka dieu deui. Datang deui ka dieu. Eta tah keterangan yang menerangkan ini. Yang ketiga kalinya nya Allah menyebutkan karena ini datang yang ketiga kalinya si itu sih untuk percaya begitulah anggapan. Sampai ketiga kalinya, apa masih ada tempat buatnya orang semacam saya di surga? Katilu kalina datang ke Allah teh. Dengekeun sia. Cek urang dengekeun sia. Surga untuk kamu 10 kali luasnya dunia. Dan istananya 10 kali lebih indah dari yang paling indah di dunia. Tah nu kitu teh. Hari nu di emper surga saya kumaha iman. Eta teh siga nu heureuy gitu tapi itu bahaya nanti melemahkan semangat beramal. Kenapa? Asal lah beramal lagi. Kan bae kayak gitu di surga nage. Kita teh bakal gitu. Dan memang kenyataan saya melihat gitunya orang yang bicara seperti itu
Sia kumaha sapopoena bener teh yang ka surga ningali amal siga gitu mah teu. Nyangke lah nungguan nu bieu tah belas kasihan Allah eta ge moal diasupkeun di emper. Kumaha lamun digitukeun cek. Kalau misalnya digitukeunnya ka Nabi teh Rasulullah kenapa saya ini mun di emper wungkul. Tadi bahasa dirinya ngomong naon cek Nabi teh. Yos di emper lagi asal di emper surga. Langsung Nabi macakeun hadis innamal a'malu binniyat. Tah, niat kan mana mah yang kadinya. Oh dirinya. Eleh kudu dicap Brebes tadi. Dicap Brebes we bisa ke jero dapat surga seluas 10 kali luas dunia. Bisi digitukeun itu terutama gitunya. Itu melemahkan gitunya, melemahkan semangat untuk beramal, berusaha, bahkan itunya harusnya visi mungkinnya bahasa gaya nama. Ya visinya gitu hidup di dunia ini visinya apa? Surga Firdaus, tah eta nu hebat mah. Tong kagok gitu, bios di emberna ge. Enggak akan ada semangat, enggak akan benar pasti beramalnya. Tapi kalau yang punya keinginan, artinya punya keinginan gitu masuk surga Firdaus, jadi tetanggana Nabi, jadi tetanggana Allah, bahkan kan surga Firdaus berarti amalna kudu kumaha. Pasti kan akan memperjuangkannya sekuat tenaga teh maksimal deh. Pasti dia akan memperjuangkannya. Beda aja nu bieu mah. Komo jeung nu itu teh anu kamari teh nu ilahilas tulil firdaus. Ieu mah ka surga ngerasa teu pantas, tapi kan kamu. Malaikat teh eta nu gara-gara teu ateulna mah. Ning jelema kieu rek di ka surgakeun, antong abdi teu pantas ka surga teh. Saya merasa tidak pantas masuk surga. Ka neraka atuh. Alim udah detekiat gara-gara teu atil malaikat ai sia hayangna kumaha atuh itu musingkeun musingkeun sampai jadi jelema teh tadu karar itu teh seolah-olah hese tutuna teh nya kan seperti kata-kata barusan itu teh yos cenah di emper lagi asal di surga wah parah eta mah itu jelas itu tidak akan sugana atau di surga nanti surga yang paling tinggi itunya surga Firdaus jadi amalna kudu kumaha mun hayang surga Firdaus pada bayana mah kitu awios di emberna ge eta teh rada umum teh nu ngomong gitu teh banyak sok tidak orang-orang yang ngomong seperti itu bari seserian gitu dianggap heureuy ya seolah-olah maksudnya heureuy padahal akibatnya teta karena beramal jadi asal-asalan. Kan prinsipnya asal ke surga. Karena itu ke surga tinu ka neraka heula ge aya. Ya, orang yang masuk surga itu kan ada yang ke neraka dulu kan geus dieu pan eta teh neraka heula. Dari yang paling sebentar gitu sampai yang paling lama. Coba kalau sebaliknya. Ya hadisnya teh anu ini sepoh wae repok teh. Inna fil jannati mi'ata darajatin. Nah ini hadis yang menerangkan surga itu ada 100 tingkatan, 100 derajat, 100 apalah. Nah itu tingkatannya apa memang siga. Tapi iya gitu deh. Surga itu ada inna fil jannati mi'ata darajatin, ada 100 tingkatan. Wa a'laha wa awsatuha itu al firdaus. Oh, yang paling hebat, yang paling tinggi, yang paling wah gitu surga. Itu adalah surga Firdaus. Terangkan keutamaannya seperti apa gitunya surga Firdaus. Nah, di akhir hadisnya Rasulullah fa iza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Jika kamu minta kepada Allah tapenta anu eta nu pangluhurna tong kagok. Jangan tanggung-tanggung, dibikeun ku Allah ge. Pasti diberikan, itu kan Allah Maha pemberi
atoh ya meureun Allah teh lamun aya nu hayang kadinya mah karena kan surga penghuni surga Firdaus itu pasti paling sedikit. Lain teu harayang, teu mampu. Bukan tidak menginginkan surga yang paling hebat kan. Dah teu mampu. Aya nu kahayang wunggul, amalna jajauheun. Ya kan harusnya dengan kalau memang targetnya seperti itu berarti kan harus ya sok atuh gitu dikejar, diperjuangkan. Padahal Rasulullah sudah menyabdakan demikian, kalau kamu minta kepada Allah, minta ya surga Firdaus tong kagok ulah sikeun nu bieu. Minta ka Allah teh wios di emperna ge asal di surga. Teu kabayang amalna siga kumaha nu hayangna kitu. Nah, mintalah surga Firdaus. Boleh berarti bebas, pek Allah ma'atoh, anggaplah gitunya. Allah pasti gembira kalau ada orang yang mampu sampai meraih, sampai masuk surga. Akhirnya atoh emang Allah teh atoh nyiksa jelema ada sedih Allah teh. Ya katakanlah Allah itu sedih menyiksa manusia di neraka. Eta katakanlah pasang itu sebagai target gitu, sebagai visi hidup di dunia terek naon itu hidup di dunia teh nya visi teh kan gitu ke depan gitu kan. Yang apa namanya yang harus target gitulah, target yang harus dikejar diperjuangkan itu apa? Tong kagok. Karena Rasulullah sudah memerintahkan bahkan minta surga Firdaus. Tapi kan harus nyata sesuai dengan nya amalna kumaha tuh ari nu hayang ka surga Firdaus ari amal sih kudu siga kumaha. Mun tadi mah nu abios di emperna ge wah bebas eta mah sangeunahna ge asal ulah kafir lah. Ya artinya kan asal jangan kafir karena kafir itu tidak akan pernah keluar dari bebas mun gitu mah ku iman sakali kabul ge bisa yang kadinya mah. Ya hanya dengan iman sebesar debu pun kan bisa gitunya nu kamper lah gitu nu tadi ke surga yang paling rendah. Batur perlu ningali surga tingkat karena tadi macan hadis itu kan dicatat tuh kan teh. Nah kewe ditulis lah judulnya kalangkang no eta mah da. Ngalangkang seluruh teh. Kalangkang jadi tingkat surga yang di bawah itu bisa melihat tingkatan surga yang di atasnya dina eta teh hadis teh seperti eta ini gambaran dari Rasul itu terlihat gitu oleh katakanlah kita di bumi terlihat seperti melihat bintang-bintang tuh itu batur masa luhureun tuh tingkat surga nanti terlihat itu seperti manusia melihat bintang-bintang ayeuna orja kan kaluhur gitunya murukan teh seueul gitu ningali kitu lamun eta teh mah batur mah di ditu pasti leuwih ngeunah gitu ya pasti lebih nikmat kan tingkatan surga yang semakin atas itu semakin nikmat ningali ti handap kitu ngurukan mun disebut tegenok gitu ningali batur di laluhur saluhureun tingkatan surgana ya eta lamun sebut pasti nyesel gitulah kalau melihat itunya nya gede lah kita kalangkang ngalangkang kataringali itu teh nepi ka kaluhur teh seperti kita yang di bumi melihat bintang jauh tapi kan terlihat itulah etanya analogi pokok nama dari setiap penghuni surga itu bisa melihat surga tingkatan yang di atasnya. Kalau saya pikir pasti aya genok mun baheula ya kafir ge kitu pan kadohung mun baheula. Nah, kembali lagi ke sini. Pondasinya ya. Sehat dan waktu kalau tidak digunakan untuk ibadah disebutnya berarti orang yang membuang-buang modal eta teh. Cilaka nu buang modal. Sok nu dagang kasebut membuang modal mah nya. Badminton wae kan membuang modal malah pun serpan nyang kan
baru menang poin kan itu nanti pan yakin salah gitu geus disebutna sok aya nu kitulah mun keur badminton teh nyangker teh. Bari begitu nyangker teh kan spontan terucap. Ada disebutnya teh kan membuang modal itu artinya dia rugi gitu kan, mau bagaimana lamun ieu contohna mun di badminton rek mau menang poin atuh sarapan wae nyangken. Modal kan untuk bisa gitunya imah mun dina eta imah contohna nu badminton mah. Ya untuk bisa meraih poin mah mun serpan atuh meuntas kan itu kakara permainan berjalan. Can anu geus nyangkan mah asli mau menang poin tuh. Artinya kan tidak akan dapat keuntungan. Tak itu sebut membuang modal teh kalau sehat dan waktunya itu tidak dipakai ibadah. Ini berulang-ulang saya katakan meskipun yang 100% gak akan ada yang sanggup. Karena yang seperti itu hanya nabi. Tapi kan meskipun tidak nabi bisa kan di surga Firdaus bertetangga dengan nabi. Daftarnya ti ayeuna wios abdi janten RT-na gitu bilih ieu mah mun pergi KTP gampil ka abdi lah di surga Firdaus keur sok. Daek jadi RT-na ge bae ribuh ge sibuk gitu ngurus nabi. Jadi ketua RT di surga Firdaus. Ketua RT nabi priyoginan naon wasapias ku abdi lah dilereskeun. Wah seleksi yang ketat pisan, anggar itu pantas. Anggar itu pantas ke surga Firdaus teh. Alah ya dua harus ya mah dawayah ini harus dikuatkan nih. Ini gitulah kalau tadinya mengikuti pola pikir Imam Bukhari mah. Sejalan teh dengan nasihat Umar bin Khattab gitu maksudnya kita burikok mah nasihat Umar bin Khattab teh cik atuh hirup teh teu kabita ku surga ge sieun-sieun ku neraka sate. Ulah pusingkeun hirup teh. Eta mah itu nasihat Umar bin Khattab. Artinya Umar bin Khattab nya visioner deui itu Umar bin Khattab mah kaasuh ku nabi itu pasti. Umar bin Khattab visioner itu artinya ini nasihatnya akan terus ada gitu sampai hari kiamat. Dan bukan hanya untuk orang-orang saat itu, kan nasihat ini berlaku sampai hari ini kan benar kudu kitu. Cik atuh hirup teh teu kabita ku surga ge sieun-sieun ku neraka. Benar kan sampai hari ini masih gitu kan masalahnya masih berlaku nasihat itu. Nah, untuk bisa seperti itu teh tak ieu hatena atuh ulah teu wae gitu tah. Ya, jangan memiliki hati yang keras ya seperti yang digambarkan di kemarin Al-Baqarah 100 berapa teh 74 77 salah sih kan ya itulah sebut no hati yang keras itu berarti kebalikan nih dari yang dinasehatkan oleh Umar bin Khattab ku surga teu kabita ku neraka teu sieun teuas hati teh berarti kan sebaliknya kalau yang ar-riqaq ini orang yang memiliki kelembutan hati mah orang yang kalau mendengar surga wah gitu ketertarikan luar biasa hayang tanya. Kalau mendengar neraka nah itu ketakutannya juga luar biasa. Tah eta disebut memiliki kelembutan hati teh. Umar bin Khattab mah sederhana nganasehatan teh siga nu bari ngaliwat sia hirup teh cenah. Teu kabita ku surga geus sieun ku neraka. Dipakai gitu sebenarnya waktu teh kan kurang lebih kita eta benernya dipakai gitu benernya bener waktu teh dipakai gitu benernya sehat teh ya tos lah tetah kenanya wayahna di saya juga ingin gitu masalahnya di sini ya bukan untuk yang lain sebetulnya untuk semuanya gitunya termasuk untuk saya sendiri karena ini harus kuat fondasinya untuk memiliki kelembutan hati metah tetah yakinlah bahwa hidup sesungguhnya itu nanti di akhirat bukan di sini dan untuk di dunianya gitunya keyakinan itu harus ya tah dua
kenikmatan dari Allah ini modal besar dan pasti terpakai kemudian habis. Kalau setelah terpakai kemudian habis, nah tinggal hitung-hitungannya mana itu batina, mana keuntungannya. Di situ Rasulullah menyebutkan banyak yang celaka.